cantol niki lho. Yang dhisik kaya arep nyanyi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, sahabat sadar Allah dimanapun berada yang mengikuti siaran ini, semoga pada malam hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, tetap dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus dan selalu sadar Allah. Dan semoga kita dan keluarga kita juga diberi kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah, bersyukur secara ikhlas. Karena syukur itu punya power, punya energi. Di mana dengan syukur kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dalam hidup kita di sini dan saat ini. Bagaimana agar kita bisa bersyukur? Ya, kita harus bisa menerima apapun perbuatan Allah sebagai satu pelajaran hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, agar kita menjadi orang yang selalu bertakwa pada Allah. Selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita dalam hidup kita di dunia ini. Yang namanya suri teladan, ya kita harus mengacu pada beliau bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beraktivitas untuk menjadi orang yang takwa seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sahabat sadar Allah dimanapun berada yang dirahmati Allah, bahwasanya kita tahu bahwa sadar Allah itu adalah satu kesadaran tertinggi yang mendasari kita dalam kita menjalankan 3T, tasbih, tahmid, dan takbir, dan selalu menjadi dasar kita dalam menjalankan ATP, amanah, tanda, perintah. Jadi sadar Allah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, dan amanah, tanda, perintah. Itu satu kesatuan, itu satu. Jadi dalam segala aktivitas apapun, itu harus ada sadar Allah. Kita harus sadar betul kesadaran kita ke Allah. Kita harus bisa menerima, kita harus bisa bersyukur, dan kita harus yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu akan menolong kita, Allah itu akan fasilitasi hidup kita. Dan juga dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan amanah dan tanda. Ya, pada kali ini saya akan berbicara masalah tanda. Tanda itu kata lainnya adalah firasat atau ayat atau alamat, itu tanda. Jadi tanda yang dimaksud di sini, tanda yang memberikan dasar dalam kita menjalankan perintah Allah. Jadi dalam menjalankan perintah Allah, itu mesti
harus ada tandanya. Harus ada tandanya. Jadi amanah itu punya tanda, tanda itu yang mendasari kita dalam menjalankan perintah Allah. Maka kita harus peka terhadap tanda yang diberikan Allah. Tanda atau firasat itu banyak sekali. Ya, secara umum banyak sekali. Baik yang tanda berupa jasad, berupa fisik, maupun tanda yang berupa non-fisik. Tanda yang berupa jasad, itu banyak. Jadi misalnya kita tahu-tahu jantung kita berdebar, nah itu tanda. Tahu-tahu tubuh kita merasakan panas, itu tanda. Tahu-tahu tubuh kita merasakan dingin, nah itu tanda. Tahu-tahu ada getaran. Getaran di jari, getaran di apa, itu tanda. Nah, kadang-kadang kita kedutan tutut di mata, di hidung, di mana. Itu tanda. Jadi semua kejadian yang ada di jasad kita itu tanda. Tandanya apa? Ya macam-macam. Ini tanda-tanda yang bersifat jasad. Contoh, misalnya lapar. Lapar itu tanda. Kalau kita hubungkan dengan perintah Allah, lapar itu adalah tanda bahwa kita diperintah Allah untuk makan. Ngantuk itu juga tanda. Tanda apa? Tanda kalau kita diperintahkan untuk tidur. Kemudian apabila jasad kita merasakan sakit, misalnya kepala pening, itu tanda. Tanda apa? Ya banyak, mungkin nggak punya duit, bisa juga pusing. Mungkin penyakit juga bisa pusing. Jadi kalau penyebabnya nggak punya duit, ya berarti kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan perintahnya. Agar kita diberi rezeki oleh Allah, yaitu bekerja. Kalau itu tanda vertigo misalnya, ya artinya kita diperintah oleh Allah untuk berubah. Nah, itu tanda-tanda yang berupa jasad. Tanda yang kasar. Nah, dalam hidup kita, di lingkungan kita pun juga banyak tanda. Contoh di keluarga. Istri atau suami itu tahu-tahu mimiknya nggak enak. Biasanya senyum-senyum. Mahal sekali senyumnya, perengat-perengut. Nah, itu tanda. Tanda apa? Tanda minta biasanya. Minta apa? Ya mungkin minta duit atau minta apa. Itu tanda. Anak menangis, itu tanda. Kalau kita nggak peka, anak menangis, ya kita marahi. Cilik nangis saya, nggak ngerti bapak, bingung golek duit. Kalau kita nggak peka seperti itu. Padahal itu ada satu perintah. Ada satu perintah yang diberikan oleh Allah. Karena kita nggak peka, akhirnya kita nggak mampu menjalankan perintah itu. Di lingkungan kerja juga banyak tanda. Misalnya kita bertani. Waktunya musim hujan begini, kalau tanamannya itu misalnya pas membutuhkan air, ya tanda artinya kita nggak usah cari air, kita tinggal mengatur air. Kalau pas tanamannya mau panen itu juga tanda. Tanda apa? Persiapan untuk dipanen. Nah, yang kita lakukan berdasarkan tanda itu adalah perintah-perintah Allah. Karena apa? Karena tanda itu yang memberikan Allah. Jadi firasat-firasat tanda. Kalau orang dulu itu sudah banyak penelitian-penelitian. Bahkan penelitiannya sampai detail sekali. Orang yang kelahirannya hari ini
Naptunya ini kalau di Jawa. Itu karakternya seperti ini. Orang kelahirannya hari Senin, Neptunya Pahing, karakternya seperti ini. Itu penelitian yang panjang, itu beratus-ratus tahun. Ya, dari tanda-tanda yang diberikan Allah akhirnya dapat satu rumusan. Oh, kalau orang yang kelahirannya hari Senin Pahing, karakternya seperti ini. Itu orang Jawa kayak gitu. Makanya akhirnya ada rumusan-rumusan, hitungan-hitungan. Itu berdasarkan penelitian yang panjang. Bahkan ya tidak serta-merta. Kalau orang itu misalnya kelahirannya Senin Pahing misalnya, atau Rebo Wage misalnya, itu wataknya atau karakternya atau apanya kayak gini nggak serta-merta. Tapi itu merupakan satu pengalaman yang panjang. Nah, kemudian tanda yang bersifat metafisika. Tanda yang bersifat metafisika itu tanda-tanda yang sudah di luar jasad. Tanda-tanda sudah di luar jasad. Tanda-tanda ilahiyah. Itu biasanya berupa ilham-ilham. Tahu-tahu kita ada dorongan. Kasarnya sajalah, contoh kasar. Karena ini sulit digambarkan. Nah, sulit dibahasakan ya. Enaknya begini aja. Kita ada dorongan yang kuat untuk pulang. Dan itu nggak bisa ditahan. Nah itu tanda. Kalau sudah nggak bisa ditahan. Artinya sebenarnya Allah perintahkan kita untuk pulang ke rumah. Nah, mungkin apa? Mungkin ibu sedang sakit, mungkin anak, mungkin istri butuh kita untuk memberikan solusi. Kadang-kadang kita mau pergi, tahu-tahu ada perasaan yang nggak enak sekali. Mau pergi kemana itu nggak enak sekali. Perasaan, aduh, kok gini perasaan. Aduh, nah itu hati-hati juga. Karena apa? Itu bisa jadi tanda kalau kita teruskan untuk berjalan. Itu ada satu kejadian yang tidak kita inginkan. Yang hubungannya dengan keselamatan, hubungannya dengan ini. Apa tindakan kita? Ya kita mohon berdoa pada Allah, mohon petunjuk. Nanti Allah akan kasih solusi. Itu tanda. Berupa intuisi-intuisi, munculnya ide-ide baru. Nah, itu tanda juga. Biasanya kalau kita menggeluti satu pekerjaan, intuisi kita itu semakin tajam terhadap pekerjaan kita itu. Apa yang kita geluti semakin tajam. Nah, itu masuk tanda-tanda ilahiyah. Kadang-kadang kita ketemu orang baru ketemu sudah, waduh, kok kayak gini, rasanya nggak enak itu. Dan kan gitu, ketemu saudara, ketemu teman, waduh, rasanya itu nggak enak. Itu juga tanda. Ya kita mohon pada Allah, ya Allah, hamba diperintahkan untuk apa? Bagaimana saya berbicara dengan teman saya tersebut? Dan kayak ada benturan energi, jadi nggak enak, ketemu nggak enak. Kadang-kadang ketemu seorang, belum pernah ketemu, nggak tahu-tahu kayak sudah lama ketemu, langsung akrab. Nah itu juga tanda yang diberikan Allah. Kalau kita peka, kita akan mampu untuk untuk melihat tanda itu. Nah, agar kita bisa menangkap tanda-tanda apapun yang diberikan Allah pada kita. Nah, maka jiwa kita harus bersih. Apalagi ini menjelang puasa, jiwa kita harus bersih. Kita harus siapkan diri mulai sekarang.
untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kita harus fitrah. Kalau di beberapa tempat di Tulungagung, di tempat-tempat yang lain, teman-teman saya saran mulai sekarang istiqomahkan betul zikir nafasnya, percepat ya, agar lebih cepat untuk mencapai istiqomah. Untuk apa? Agar kita pas pada Ramadan, terutama 10 hari terakhir itu betul-betul bisa itikaf. Duduk diam dalam kesadaran Allah. Duduk diam dalam kesadaran Allah. Di situ yang namanya ilham Allah itu terasa. Betul-betul terasa. Apakah itu Lailatul Qadar atau apa? Wallahu alam. Tapi ilmu-ilmu dari Allah, petunjuk dari Allah, perintah Allah itu betul-betul terasa masuk dan kita paham walaupun tanpa bahasa. Jadi harus kita persiapkan. Maka zikir nafas sadar Allah itu sebenarnya memperfitrah, membuat jiwa kita, buat diri kita semakin fitrah. Nah, dari pengalaman Ramadan itu, Ramadan yang 1 bulan lagi, ya 1 bulan lagi ini, pas 1 bulan lagi ini. Insya Allah tanggal 4, sekarang kan tanggal 3 Maret, insya Allah 4 April itu sudah 1 Ramadan. Pas 1 bulan, kita persiapkan diri kita, yang nanti akan banyak diulas lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi oleh Bapak Setio Purwanto. Nah, demikian opening dari saya. Semoga ini bisa memberikan satu motivasi untuk kita lebih lagi meningkatkan sadaran kita pada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak dan Ibu yang online, Bapak-bapak yang hadir di Padepokan, mungkin suasananya agak lain. Ya, ada kulkas. Ada tumpukan buku di belakang. Ya, kita di studio 5. Studionya banyak. Ini studio 5. Berada di kamar tamu, ruangan Pan Pendopo di kamar tidurnya tamu. Kamar tidurnya tamu. Ya. Bapak Ibu kalau ke sini sudah kami sediakan tempat untuk istirahat, ya, bukan istirahat panjang, ya, istirahat sebentar aja. Ya, baik. Alhamdulillah, jadi sudah di opening sama Mbak Bejo terkait dengan ATP dan persiapan kita di bulan Ramadan. Ya. Kita sebulan lagi sudah mulai menginjak puasa. Ini spesial ya. Spesial bulan. Di antara 12 bulan ini spesial sekali bulan Ramadan. Dan kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Saya juga siap-siap. Walaupun masih 1 bulan itu siap-siap. Barat mau bertempur ya ke Ukraina. Mau bertempur itu kita harus sudah siap segalanya. Nah, nanti
nanti di bulan Ramadan itu kalau bisa ya kita itu sudah ready gitu, sudah siap. Jadi puasa itu bukan lagi latihan. Puasa itu bukan lagi training gitu ya. Tempat menggembleng, bukan ya. Ini sudah tempat bertempur gitu, sudah tempat untuk berperang, misalnya tanding di atas ring gitu kalau tinju ya. Latihannya kapan ya sekarang ini. Ya. Bapak Ibu, persiapan syariat, fikih, kemudian tata cara, fadilah-fadilah ya, silahkan diperdalam ya di pengajian-pengajian biasanya mendapat porsi yang prioritas ya, tata cara puasa, kemudian fadilah-fadilah puasa, pahala puasa, wah itu. Tapi wah iya no sapu nih, tolong Pak, sapunya Pak. Jangan ngelak-ngelak itu nanti. Benar. Aduh. Ya, sapunya misalnya sapu. Ini nggak kelihatan ada sapu di situ ya. Baik. Jadi kalau di sini karena kita memang fokus pada sisi-sisi kesadaran ya. Apa yang kita perlu persiapkan ya secara kesadaran. Yang mungkin ini belum banyak dibahas di tempat-tempat pengajian. Ya, karena kebanyakan pengajian ya seputar fikih, fadilah, pahala, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentang kesadaran. Kesadaran yang seperti apa yang harus kita gunakan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, puasa itu yang kita sebenarnya itu adalah kalau dulu yang mungkin tahun-tahun lalu puasa itu sebagai cara untuk meninggalkan jasad, sebagai cara untuk meninggalkan keegoan. Nah sekarang ini kita akan lakukan puasa itu sudah meninggalkan jasad. Jadi bukan latihan meninggalkan jasad, tapi sudah meninggalkan jasad. Apa istilah meninggalkan jasad yang lebih ini? Kesadaran ya, bukan terus meninggal ya enggak. Kesadarannya itu kita harus sudah untuk meninggalkan jasadnya, kita harus benar-benar menjadi jiwa. Jadi manusia itu ada 3 ini, bukan level ya, tapi keadaan. Apakah kesadaran kita berada di keadaan kesadaran jasad, apakah kita itu berada di kesadaran jiwa yang sebenarnya kita, atau kita berada di kesadaran rohania. Nah, besok di puasa itu kita harus sudah pada kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa yang terus menuju kepada kesadaran ilahiyah. Sehingga betul-betul kita itu menjadi jiwa yang fitrah. Nah, jiwa yang fitrah itu sebenarnya jiwa yang bersih. Bukan bersih dari dosa. Iya, kalau dosa kan istighfar selesai. Cuma masalahnya itu kita berada di kesadaran mana. Nah, kesadaran jiwa itu, kesadaran jiwa yang fitrah itu adalah kesadaran jiwa yang terlepas atau yang bersih dari ego. Egonya 0. Ya, ego itu sebenarnya asalnya dari jasad. Makanya kenapa kok puasa ya? Agar kita meninggalkan jasad ini. Jadi nanti ketika kita puasa itu kita sudah
tidak berada di jasad lagi gitu. Jadi puasa kita itu kita sudah tidak berada di kesadaran jasad lagi. Kita sudah berada di kesadaran jiwa yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita latih bersama, bagaimana kita itu bisa menjadi jiwa yang akhirnya nanti yang menjadi kesadaran ruhaniyah. Kesadaran ruhaniyah ya lebih-lebih lagi ya. Kalau puasanya orang-orang yang khusus itu sudah pada kesadaran jiwa. Jadi kalau kita itu berhasil puasa, maka kita seperti bayi yang dilahirkan. Tapi kalau beliau-beliau yang khos, yang khusus itu, puasa itu sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Mereka puasanya beliau-beliau yang khusus-khusus, khos-khos itu, puasanya itu sudah berada pada keadaan bayi yang seperti baru dilahirkan. Nah, ini. Ya monggo kita ukur tingkatan kita masing-masing saja. Kalau kita ini masih perlu latihan untuk menjadi jiwa ya, menjadi jiwa. Kalau kita sudah menjadi jiwa ya, kita harus ke Allah. Kalau kita sudah mencapai kesadaran jiwa yang fitrah ya, gunakan jiwa yang fitrah. Gitu. Jadi ini keadaan yang memang tidak bisa dibanding-bandingkan, direkayasa gitu. Dibanding-bandingkan ya, apanya dibandingkan, wong itu juga bukan kehendak kita. Artinya apa? Keadaan-keadaan itu kadang-kadang bisa kita tidak bisa kita rekayasa. Kalau kita memang berada di kesadaran jasad ya, kesadaran jasad aja sudah puasa. Puasa yang seperti biasa, menahan lapar dan haus. Nah, bahasanya menahan lapar dan haus karena memang kesadarannya ada pada jasad. Tapi kita latih nanti pada kesadaran jiwa sehingga kita mengikhlaskan apa-apa yang terjadi pada tubuh kita. Maka gunakan mindfulness ketika tubuh itu lapar, haus ya. Oh lapar, oke saya terima. Oh haus, oke saya terima. Oh lemes, oke saya terima. Oh ngantuk, oke saya terima. Oh puasa itu gawarannya ngantuk. Gitu. Orang puasa itu secara fitrah ya tambah lemes, enggak ada. Orang puasa tambah semangat, enggak ada. Ya, kebanyakan ya tambah lemes. Ya mungkin hari-hari pertama, kedua, ketiga jadi semangat, lama-lama ya tetap lemes. Ya, diterima aja, namanya puasa itu ya lemes, ya ngantuk, ya diterima aja. Saya terima. Gitu. Nah itu kesadaran jiwa. Kita sudah menjadi jiwa. Artinya menjadi jiwa itu kita hanya bisa menyadari dan menerima saat ini dan di sini. Ya, menyadari saat ini dan di sini. Ya. Dan kalau puasanya orang yang khos itu ya wes. Wis panah. Serang gagas kue, serang gagas ngele gitu. Nggak ada yang diterima lagi nggak semuanya udah berjalan apa adanya itu. Tapi kalau masih kesadaran jiwa itu masih menyadari dan menerima. Ya monggo itu nanti tingkatan kita masing-masing, ukur kita tingkatan kita masing-masing. Ya. Kita nggak perlu memaksakan. Pak saya kok nggak bisa di situ, ayo minta sama Allah. Kan teori sudah saya paparkan di sini toh. Ya, jadi makanya dilatih pikir nafasnya tadi. Mbah Bejo menyarankan ya pikir nafasnya sejak sekarang mulai hingga karena jika nafas ini latihan untuk menyadari.
latihan untuk kesadaran sampai pada level sibgoh. Nah, syukur-syukur puasa itu sudah sibgoh semua gitu. Wah, itu mantap, mantap. Puasanya sibgoh itu sudah. Itu puasanya orang khos. Loh, saya juga belum tentu bisa loh. Tapi saya berusaha masuk ke situ. Namanya berusaha itu yo belajar. Yo jadi salah ke wong jenenge latihan. Belajar. Kita semua belajar. Cuma teori sudah ketemu, Pak. Nah, ini ya. Teori sudah ketemu. Kalau banyak pengajian yang menceritakan tentang levelnya orang-orang khos. Terus carane piye? Nah, gitu. Orang diceritake gitu, enggak diceritakan gitu. Nah, kita diceritakan. Ini loh puasanya orang khos itu caranya begini gitu. Perkara bisa apa tidak kan itu kembali ke diri masing-masing toh. Pak, lah kalau saya nggak bisa sibuk gimana? Ya yang penting sadar menerima lapar dan haus. Lah kalau saya belum bisa menerima lapar dan haus, masih menahan lapar dan haus bagaimana? Ya menahan lapar dan haus gitu. Enggak apa-apa gitu. Kan level paling bawah itu menahan lapar dan haus. Itu level paling bawah. Dalam puasa itu menahan lapar dan haus. Isinya ngempet tok ya ngelih dimpet, aduh aku ngelih sira apa levelnya ngono ya piye ya. Wes buka jam 3 wis mempersiapkan. Wah, jam 3 itu sudah persiapan macam-macam makanan itu satu meja itu sudah persiapan. Ya levelnya gitu terus gimana, Pak? Levelnya bukan kok ini mengolok-olok enggak. Agar apa? Kita itu itu ya tidak salah gitu loh. Tidak membatalkan. Orang menahan lapar dan haus itu tidak membatalkan puasa. Jadi daripada nggak puasa kan gitu ya. Ini level bawah. Tapi disadari bahwa itu adalah level paling bawah gitu loh. Agar kita tuh semangat untuk menjadi lebih baik. Masa ya puasa dari mulai dulu puasa pertama sampai tuwek ngekek gini menahan lapar dan haus, terus menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu terus gitu. Ya nggak ada peningkatan itu namanya. Nah, kita meningkat. Di sini saya memotivasi Bapak Ibu dan terutama saya sendiri, ya cuma menahan, meningkat. Yang kedua apa? Mengikhlaskan, artinya menerima, ridho dengan lapar dan haus. Oh haus. Oh lapar, ini ridho. Nah itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, Allah. Sak ndure ridho. Lapar, serah gagas lapar Allah. Ini, jadi ya Pak Ibu kita latihan sejak sekarang. Perbanyak zikir nafasnya, latihan zikir nafasnya. Kalau belajar zikir nafas itu kurikulum 1, level 1 sampai 4 ya dipelajari tenanan gitu loh. Jangan hanya nyimak, tapi enggak paham-paham. Maaf loh Bapak Ibu. Nyimak, enggak paham-paham. Level 2 ramudeng, level 3 apalagi, level 4 kan sudah saya tulis Bapak Ibu banyak buku mindfulness ada, buku yang bikin apa juga ada di YouTube banyak juga, di tulisan saya di Solo Spirit Islam juga banyak ya. Jadi kita itu mempermudah Bapak Ibu ya. Dene ana sing maido ya syukur gitu loh, monggo gitu loh. Ini apa ini? Pelajarannya bagus, tapi saya masih takut nanti tidak sesat. Nah, ya wis apa-apa ngono. Ngajak ning Gusti Allah malah wedi sesat. Ya, baik.
Sing ra sesat sing ra ning Gusti Allah ini. Ya, macam-macam orang ya. Baik Bapak Ibu, itu materi pada malam hari ini tentang kita harus mengenal jiwa sejak sekarang, namanya marhaban ya Ramadan. Jangan hanya memasang spanduk, juga harus pasang spanduk marhaban ya Ramadan, tapi nggak persiapan apa-apa, jiwanya nggak dipersiapkan, kesadarannya nggak dipersiapkan. Baik Bapak Ibu, mari kita menjalankan pikir nafas bersama-sama. Ini pikir nafasnya saya di kursi, sama teman-teman juga di kursi. Ya, silahkan bersandar yang nyaman. Oke. Kita luruskan niat kita hanya ke Allah. Kita niatkan hanya ke Allah, lurus ke Allah. Tidak ada niat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Baik Bapak Ibu, kita kendorkan tubuh kita, duduk yang rileks, duduk yang santai, duduk yang rileks, duduk yang santai. Kita padepokan patrap akan mengajak Bapak Ibu untuk berlatih, memandu berlatih pikir nafas. Kita aktifkan kesadaran kita, yaitu jiwa kita. Kita sadari nafas kita yang masuk dan keluar. Sadari nafas kita yang masuk keluar. Baik. Pastikan Bapak Ibu untuk berada pada saat ini dan di sini. Saat ini, saat keluar masuknya nafas, saat nafas masuk, saat nafas keluar, Bapak Ibu harus berada di saat ini dan di sini, yaitu di nafas. Beradalah di sini Bapak Ibu, berada di sini di nafas ini. Saat nafas masuk dan saat nafas keluar. Baik, kita masuk level 2 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah berada di saat ini dan di sini, yaitu di nafas,
Maka saat ini dan di sini kita menyebut nama Allah. Ketika nafas masuk, nafas keluar, Allah. Allah. Sebut nama Allah dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan, penuh keihsanan, sehingga muncul kesambungan itu dengan Allah, antara kesadaran jiwa kita dengan Allah terjadi silatun atau sambung kepada Allah. Terus sebut nama Allah. Kesadaran kita menyadari hati kita menyebut Allah. Kita masuk ke level 3. Setelah Bapak Ibu menyebut nama Allah, Allah dengan penuh keimanan, keihsanan, dan kesadaran, jiwa kita ketika nafas masuk berjalanlah kita menuju mendekat ke Allah. Suluk yaitu berjalan mendekat ke Allah. Kemudian ketika nafas keluar, Allah rasa mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, Allah, mendekat, Allah, pasrah, mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, mendekat. Baik. Lakukan mendekat pasrah ini yaitu sampai Bapak Ibu mendapatkan keadaan fana atau kosong. Jadi nanti saat ini kita merasa menyadari dengan keadaan tiada apapun, kekosongan, kefanaan, kehampaan, tiadaan, maka isi dengan nafi isbat. Ketika yang ada hanya Allah, ketika nafas keluar Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, hanya kekuatan Allah.
ketika Bapak Ibu terserap di dalam kekuatan Allah, maka itu yang dinamakan dengan hasbunallah. Bapak Ibu silahkan dilanjutkan zikir nafasnya. Allah Allah. Panduan dari Padepokan Patrap akan saya hentikan dan Bapak Ibu tetap lanjutkan zikir nafas.